Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman mahasiswa Universitas Terbuka yang saya banggakan, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki sesi ke-6 dengan membahas tentang ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni. Kemampuan yang diharapkan setelah mengikuti tutorial ini adalah: 1. Dapat menjelaskan tentang pengertian iman. Kemudian dapat menjelaskan tentang pengertian ilmu pengetahuan. Yang ketiga, dapat menjelaskan tentang kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu pengetahuan. Kemudian yang keempat, dapat menjelaskan tentang pandangan Islam terhadap perkembangan teknologi. Keempat kemampuan tersebut harus Anda kuasai sehingga dapat memahami materi ini dengan baik. Kemudian, teman-teman, untuk materi hari ini, iman menurut arti bahasa adalah membenarkan dalam hati dengan mengandung ilmu bagi yang membenarkan itu. Sedangkan pengertian iman menurut syariat adalah membenarkan dan mengetahui adanya Allah dan sifat-sifatnya, disertai melaksanakan segala yang diwajibkan dan disunahkan, serta menjauhi segala larangannya. Mahasiswa-mahasiswa yang saya banggakan, para sarjana muslim berpandangan bahwa yang disebut ilmu itu tidak hanya terbatas pada pengetahuan saja atau knowledge dan ilmu atau sains saja, melainkan ilmu Allah dirumuskan dalam Lauhul Mahfudz yang disampaikan kepada kita melalui Al-Quran dan As-Sunnah. Jadi jelas bahwa Al-Quran dan As-Sunnah merupakan sumber pengetahuan dan ilmu manusia atau knowledge dan science. Seandainya penggunaan satu teknologi telah melalaikan seseorang dari zikir dan tafakkur serta mengantarkannya kepada keruntuhan nilai-nilai kemanusiaan, maka ketika itu bukan hasil teknologi yang mesti ditolak, melainkan kita harus memperingatkan dan mengarahkan manusia yang menggunakan teknologi itu. Jika hasil teknologi sejak semula diduga dapat mengalihkan manusia dari jati diri dan tujuan penciptaan sejak dini, maka kehadirannya perlu ditolak oleh Islam. Karena itu, menjadi suatu persoalan besar bagi martabat manusia mengenai cara memadukan kemampuan mekanik dan penciptaan teknologi dengan pemeliharaannya atau pemeliharaan nilai-nilai fitrahnya. Kemudian kesenian, ya. Dalam hal kesenian, Islam tidak harus berbicara tentang Islam. Ia tidak harus berupa nasihat langsung atau anjuran berbuat kebajikan, bukan juga penampilan abstrak tentang akidah. Seni yang Islami adalah seni yang dapat menggambarkan wujud dengan bahasa yang indah serta sesuai dengan fitrahnya. Ada 4 hal pandangan Islam dalam etos kerja, ya, di antaranya niat, kemudian konsep ihsan, bekerja sebagai bentuk keberadaan manusia, dan yang terakhir adalah orang mukmin yang kuat itu lebih disukai. Nah, kemudian kaitannya dengan kewajiban menuntut dan mengamalkan ilmu. Jadi jelas bahwasanya menuntut ilmu itu wajib, ya. Jika tidak menuntut ilmu, maka akan berdosa. Selain hukum tersebut untuk menuntut ilmu, yaitu banyak hal terkait dengan menuntut ilmu tuh banyak manfaatnya untuk mencapai kecerdasan, dan disebut ulama orang yang memiliki ilmu. Udlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Tuntutlah ilmu dari buayan hingga ke liang lahat. Ketika kita masih dalam buayan seorang ibu pun kita diminta untuk menuntut ilmu. Kita belajar bagaimana cara mengenali ibu kita, bagaimana kita cara belajar untuk berjalan, kemudian bagaimana cara berjalan untuk berlari dan lain sebagainya. Sampai dengan detik ini, kewajiban untuk menuntut ilmu itu hukumnya adalah wajib bagi kita semua, karena menuntut ilmu itu wajib dari buayan hingga ke liang lahat. Demikian teman-teman, sedikit materi yang bisa Ibu sampaikan dalam sesi 6 kali ini. Selamat
mengerjakan diskusi. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.